Kenapa kita harus selalu bernapas? Setiap saat kita selalu bernapas. Kita dapat menghirup dan menghembuskan udara keluar masuk tubuh karena adanya sistem pernafasan atau sistem respirasi. Sebenarnya, mengapa kita harus selalu bernapas? Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Oksigen diperlukan oleh seluruh sel di dalam tubuh kita untuk dapat menghasilkan energi. Jadi, tanpa oksigen yang kita hirup, tubuh kita tidak akan memiliki energi. Tanpa oksigen, organ-organ kita tidak akan dapat berfungsi. Kita tidak akan dapat berpikir, bergerak, dan sebagainya. Bukankah energi didapatkan dari makanan? Energi yang digunakan oleh seluruh sel di tubuh kita, yaitu ATP, tidak bisa didapatkan hanya dengan makan dan minum saja. Sebab nutrien yang kita dapatkan dari makanan dan minuman harus diproses terlebih dahulu untuk dapat dijadikan ATP. Hampir seluruh energi yang tubuh kita gunakan sehari-hari didapatkan melalui proses respirasi aerob, yaitu proses yang membutuhkan oksigen untuk dapat menghasilkan banyak energi. Tanpa cukup oksigen, sel kita hanya mampu memproduksi sedikit sekali energi melalui proses respirasi anaerob. Fungsi sistem pernafasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi utama dari sistem pernafasan adalah untuk menyuplai seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh kita dengan oksigen. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel saat sel menghasilkan energi atau ATP. Kemudian, sistem pernafasan juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring udara yang kita hirup dari debu, patogen, dan sebagainya. Sistem pernafasan juga berfungsi untuk kita dapat menghasilkan suara. Kita dapat berbicara karena adanya sistem pernafasan. Tentu, karena meliputi hidung, sistem pernafasan juga berfungsi untuk mencium aroma dari stimulus-stimulus olfactory. Yang terakhir, sistem pernafasan juga membantu untuk meregulasi pH darah kita. Bernafas, yaitu proses masuknya oksigen ke dalam paru-paru kita, disebut ventilasi pulmonal atau pulmonary ventilation. Kecepatan ventilasi, yaitu seberapa cepat kita bernafas, dapat kita atur secara sadar, namun juga dapat berubah dengan sendirinya, dipengaruhi oleh aktivitas fisik ataupun emosi. Respirasi eksternal adalah proses masuknya oksigen dari luar tubuh kita ke dalam paru-paru, kemudian dari paru-paru ke dalam darah, serta proses masuknya karbon dioksida dari dalam darah ke paru-paru untuk kita keluarkan dari tubuh. Respirasi internal yaitu darah memberikan oksigen kepada sel dan sel memberikan karbon dioksida kepada darah. Jadi, respirasi eksternal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar tubuh ke paru-paru dan darah. Sedangkan respirasi internal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel dan darah. Darah dapat mengangkut gas seperti oksigen dan karbon dioksida karena adanya hemoglobin pada sel darah merah. Sistem pernafasan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem pernafasan atas, yang meliputi hidung, rongga hidung atau nasal cavity, sinus paranasal, dan faring. Yang kedua adalah sistem pernafasan bawah, yang meliputi laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, serta kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Dan tentunya terdapat paru-paru. Sistem pernafasan dapat dibagi menjadi dua zona, yaitu zona konduksi atau zona keluar masuknya udara, serta zona respirasi, yaitu zona pertukaran gas di paru-paru. Mari kita lihat proses kerja sistem pernafasan. Proses pernafasan dimulai saat udara masuk ke hidung melalui lubang hidung atau nostril. Struktur anatomi hidung, terutama sebagai indera penciuman, telah dibahas pada video mengenai sistem syaraf, sehingga tidak akan dibahas lagi pada video ini. Setelah memasuki lubang hidung, udara yang masuk akan difilter oleh bulu hidung yang terdapat di nasal vestibule. Kemudian, udara akan melewati nasal congee. Nasal congee penuh dengan mukosa dan dipisah-pisahkan oleh nasal meatus. Nasal congee ini juga berperan untuk memfilter udara serta untuk menghangatkan
dan menghaluskan udara. Rongga nasal dipisahkan dari rongga oral oleh palatus. Ada palatus keras dari tulang dan ada palatus halus dari otot. Rongga nasal dikelilingi oleh sinus paranasal, yaitu sinus frontal, sinus penoidal, sinus etmoid, dan sinus maxillaris. Sinus paranasal ini berperan dalam memproduksi mukosa untuk rongga nasal. Mukosa ini kental, asin, dan mengandung lysozymes, yaitu enzim yang membantu dalam membunuh bakteri. Bulu hidung kita juga dilapisi oleh mukosa, sehingga dapat memerangkap debu, polen, dan bakteri yang masuk melalui udara. Debu, polen, dan atau bakteri yang terperangkap di dalam mukosa pada bulu hidung akan menjadi buger, atau kita kenal sebagai, mohon maaf, upil. Sinus paranasal juga berfungsi untuk mengamplifikasi suara kita. Inilah kenapa suara kita menjadi bindeng saat kita sedang pilek, yaitu saat sinus kita tertutup penuh dengan mukus. Setelah melewati rongga nasal, udara akan masuk ke faring. Faring menyambungkan rongga nasal dengan rongga oral. Faring dibagi menjadi 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Faring tersambung kepada esofagus, yaitu saluran pencernaan yang kita pelajari pada sistem pencernaan. Dari faring, udara akan masuk ke laring, yang tersusun dari banyak jaringan kartilago. Pada laring terdapat epiglotis, yang juga termasuk jaringan kartilago. Epiglotis membuka saat kita menghirup udara, tetapi menutup saat kita menelan makanan. Ini sangat penting agar udara yang kita hirup dapat masuk ke saluran pernapasan, ke paru-paru, sedangkan makanan yang kita telan tidak masuk ke paru-paru. Pada laring, di dekat epiglotis, terdapat vocal fold, yaitu lipatan vokal sejati, dan vestibular fold, atau lipatan vokal semu. Vocal folds bergerak saat udara melewati laring, sehingga menghasilkan suara. Vocal folds inilah yang membuat kita dapat berbicara. Vocal folds dapat mengetat dan melonggar, menghasilkan nada suara yang berbeda. Saat memasuki paru-paru, trakea akan bercabang menjadi 2 bronkus utama atau bronkus primer, yaitu bronkus primer kanan dan kiri. Bronkus akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkus sekunder atau disebut lobar. Bronkus sekunder akan bercabang lagi menjadi bronkus tersier atau bronkus segmental. Bronkus akan terus dan terus bercabang sampai menjadi sangat kecil dengan ukuran diameter kurang dari 1 mm dan kemudian disebut bronkiolus. Sebelum menjadi bronkiolus, bronkus primer, sekunder, dan tersier dilapisi oleh cincin-cincin kartilago agar kuat. Seiring bronkus bercabang dan mengecil, epiteliumnya menjadi semakin tipis. Jumlah kartilagonya juga semakin sedikit, namun jumlah otot polosnya bertambah. Pada bronkiolus terdapat sel klap atau klap sel yang mensekresikan glikosaminoglikan, yaitu material yang melindungi sel epitel bronkiolus. Klap sel juga dapat berubah menjadi sel epitel kolumnar untuk meregenerasi sel-sel bronkiolus apabila ada yang rusak. Pada ujung bronkiolus terdapat terminal bronkiolus yang menyalurkan udara ke bronkiolus respiratorius. Perbatasan antara terminal bronkiolus dan bronkiolus respiratorius adalah titik pemisah antara zona konduksi dengan zona respiratori. Bronkiolus respiratorius memiliki banyak alveolus. Alveolus yang berjumlah banyak kita sebut sebagai alveoli. Alveoli yang bertumpuk-tumpuk seperti buah anggur disebut kantung alveolus atau alveolar sac. Karena bronkus bercabang-cabang hingga menjadi banyak sekali bronkiolus, maka alveolus pada paru-paru kita berjumlah hingga ratusan juta. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis untuk mempermudah pertukaran gas melalui difusi. Dinding alveolus tersusun hanya dari satu lapisan saja sel epitel squamosa yang disebut pneumocytes. Seperti pada video sebelumnya mengenai jenis-jenis sel, sel epitel squamosa cocok untuk pertukaran dan difusi. Ada 2 jenis pneumocytes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Pneumocytes tipe 1 hanya berfungsi sebagai dinding alveolus, sedangkan pneumocytes tipe 2 mensekresi surfaktan yang melapisi bagian dalam alveolus sehingga mengurangi tekanan pada alveolus dan menjaganya agar tetap terbuka. Pneumocytes tipe 2 dapat berubah menjadi pneumocytes tipe 1.
untuk meregenerasi dinding alveolus jika terjadi kerusakan pada pneumocystis tipe 1. Jika ada partikel kecil yang masuk ke alveolus bersama dengan udara, makrofag alveolus akan memakan partikel tersebut dan membawanya ke bronkiolus, kemudian ke faring untuk kita keluarkan melalui batuk, atau kita telan bersama dengan makanan. Kantung alveolus dilapisi oleh banyak sekali kapiler pulmonalis. Pada kapiler inilah pertukaran gas terjadi. Darah yang dikirim dari jantung ke paru-paru adalah darah dengan sedikit oksigen dan banyak karbon dioksida. Darah tersebut dikirim dari jantung memang untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan mengirimkan karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan udara pada kantung alveolus mengandung tinggi oksigen. Karena itu, difusi akan terjadi dengan sendirinya secara spontan. Oksigen dari alveolus masuk ke dalam darah. Karbon dioksida dari darah masuk ke alveolus. Sedikit lebih detail, dinding alveolus dilapisi oleh protein yang kita sebut basement membrane. Pertemuan antara dinding alveolus, basement membrane, dan dinding kapiler kita sebut sebagai blood-gas barrier. Sekarang, mari kita lihat struktur anatomi paru-paru. Selain pada hidung dan saluran udara, seluruh proses pernafasan terjadi di paru-paru. Paru-paru berbentuk seperti cone es krim yang terbalik dan menempati hampir seluruh rongga toraks atau rongga dada. Paru-paru dilapisi oleh dua lapisan yang kita sebut sebagai pleura. Ada pleura parietalis dan pleura visceralis. Pleura adalah membran yang melindungi paru-paru dari pergesekan. Dari bagian atas paru-paru atau disebut apex sampai bagian bawahnya yaitu base, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Lubang tempat keluar masuknya pembuluh darah dari jantung ke paru-paru disebut dengan hilum. Pada paru-paru kiri, terdapat takik jantung atau cardiac notch, yaitu lubang tempat jantung berada. Pada paru-paru terdapat cekungan atau fissure dan lobus. Pada paru-paru kanan terdapat 2 cekungan atau fissure dan 3 lobus. Pada paru-paru kiri terdapat 1 cekungan atau fissure dan 2 lobus. Paru-paru kanan lebih besar dan lebih panjang dibandingkan paru-paru kiri. Jaringan yang menyusun paru-paru disebut stroma, yaitu jaringan ikat elastis. Pada paru-paru terdapat 2 jenis tekanan yang membuat kita dapat menarik dan menghembuskan nafas. Yang pertama adalah tekanan intrapulmonalis. Seperti namanya, intra yaitu di dalam, pulmonal berarti paru-paru. Tekanan intrapulmonalis adalah tekanan pada alveolus. Ingat, alveolus terdapat di dalam paru-paru. Yang kedua adalah tekanan intrapleuralis. Seperti namanya, ini adalah tekanan pada rongga pleura. Tekanan intrapleuralis bersifat negatif, sehingga membuat paru-paru tetap membuka atau mengembang. Proses ventilasi atau bernafas bisa terjadi karena adanya otot-otot inspirasi, yaitu diafragma dan otot interkostal. Kedua otot inspirasi ini dapat melebarkan dan menyempitkan rongga toraks, menyebabkan perubahan pada volume dan tekanan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru dan keluar dari paru-paru seiring dengan gradien tekanan yang terjadi akibat perubahan volume paru-paru tersebut. Saat diafragma dan otot interkostal berkontraksi, paru-paru akan melebar, sehingga terjadi inspirasi, yaitu udara tersedot masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma dan otot interkostal berrelaksasi, paru-paru akan menyempit, sehingga terjadi ekspirasi, yaitu udara terdorong keluar dari paru-paru. Mari kita rangkum proses pernafasan. Pertama, oksigen dari udara masuk melalui hidung, kemudian melewati rongga nasal, lalu melewati faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Setelah itu, epiglotis akan membuka dan udara akan melewati laring. Kemudian ke bronkus primer yang bercabang menjadi bronkus sekunder, kemudian tersier, kemudian bercabang lagi menjadi banyak bronkiolus. Setelah sampai ke bronkiolus, udara akan masuk ke alveolus. Pada alveolus, terdapat banyak pembuluh darah kapiler. Kemudian akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari alveolus akan melewati blood gas barrier masuk ke dalam darah. Sedangkan karbon dioksida dari dalam darah akan masuk ke dalam alveolus melalui jalur yang sama. Kemudian dari alveolus,
Karbon dioksida akan didorong melewati jalur yang sama seperti yang dilewati oksigen untuk sampai kepada hidung agar dapat kita hembuskan keluar dari tubuh. Sekian penjelasan mengenai sistem pernafasan atau sistem respirasi. Sistem pernafasan berkaitan sangat erat dengan sistem kardiovaskular, karena oksigen yang kita hirup masuk ke paru-paru tidak dapat langsung sampai ke sel. Harus diantarkan melalui darah yang dipompa oleh jantung. Sebaliknya, karbon dioksida dari sel kita harus dibawa oleh darah untuk diantarkan ke paru-paru agar dapat kita hembuskan keluar melalui hidung ke udara. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.